Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya akan melanjutkan eh, perkuliahan ya untuk mata kuliah geowisata. Sebenarnya untuk materi itu sudah saya upload terus ya. Cuman untuk video pembelajarannya belum saya selesaikan karena banyak sekali urusan ya. Ini akan coba saya selesaikan sebelum kita UTS ya. Jadi ini lanjutannya ya mengenai UNESCO Global Geopark ya. Jadi UNESCO Global Geopark ini adalah atau biasa disingkat dengan UGG ya, atau ada juga yang bilang UGGP ya. Kalau di Indonesia terkenalnya UGGP biasanya. Is a single and unified geographical area where site and landscape of international geological significance are managed with a holistic concept of protection, education, and sustainable development. Jadi UNESCO Global Geopark ini adalah single unified geographical ya, atau area geografis yang terpadu ya, di mana site and landscape ya, di mana situs dan landscape geologi internasional ya dikelola dengan konsep perlindungan holistik, nah itu ya, pendidikan dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, bagaimana melalui pendekatan dengan bottom up ya, atau dari bawah ke atas. Jadi yang didekati adalah dari masyarakat sekitarnya dahulu, barulah ke pemerintahan. Itu ya. Oke, kita lanjut ya. Saya akan cepat saja untuk penjelasannya. Jadi bottom up approach ini ya, UNESCO Global Geopark empower local community ya, and give them the opportunity to develop cohesive partnership with the common goal of promoting the area. Ya, significant geological processes. Features period of time, historical timeline linked to geology or outstanding geological beauty ya. Nah, itu. Jadi UNESCO Global Geopark ini ya memberdayakan komunitas lokal ya, dan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan kemitraan yang kohesif ya, dengan tujuan bersama untuk mempromosikan proses geologika yang signifikan ya, fiturnya, periode waktunya, tema sejarah yang terkait dengan geologi, atau keindahan geologi yang outstanding ya, atau yang luar biasa gitu ya. Gitu ya, lanjut. Nah ini untuk pengembangan geopark ya, uniqueness-nya. Jadi menurut UNESCO itu unsur utama dalam geopark itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Jadi geodiversity ini keberagaman geologinya ya. Biodiversity ini keberagaman dari biologinya, dan cultural diversity ini adalah keragaman dari kulturnya berupa festival budaya bersih dan senyum. Nah, itu ya. Dan ini juga harus disupport oleh regulasi dan infrastruktur ya. Oke, nanti untuk biodiversity dan cultural diversity ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah konsep dari geopark ya. Jadi konsep asas geopark itu menurut UNESCO adalah pembangunan ekonomi secara mapan ya, melalui warisan geologi atau geotourism ya. Tujuan dan sasaran dari geopark ini adalah melindungi keberagaman bumi ya, atau biodiversity, dari konservasi lingkungan, pendidikan, dan ilmu kebumian secara luas ya. Nah, itu detailnya bisa teman-teman baca ya, karena slide-nya kan sudah saya share. Nah, ini adalah pengertiannya dari geopark. Pengertian geopark berdasarkan yang dijelaskan di dalam Guideline and Kriteria Geopark GGNG UNESCO dapat dipahami melalui beberapa aspek seperti ini.
Ini penjelasan lah intinya ya. Berdasarkan guideline-nya ini, geopark ini bisa diartikan sebagai ini ya. Yang pertama ini sebagai suatu kawasan ya. Jadi geopark ini merupakan sebuah kawasan yang berisi aneka jenis unsur geologi ya, yang memiliki makna dan fungsi sebagai warisan alam. Di kawasan ini dapat diimplementasikan berbagai strategi pengembangan wilayah secara berkelanjutan ya, atau sustainable, yang promosinya harus didukung oleh program pemerintah sebagai kawasan. Geopark harus memiliki batas yang tegas dan nyata. Luas permukaan geopark pun harus cukup ya. Jadi memang untuk geopark ini ya, dia memang harus punya batasan, sehingga atau poligon ya, poligon area, sehingga wilayah yang di poligon itu tidak boleh diganggu gugat, baik itu mulai dari uh, illegal logging ataupun pertambangan. Nah itu tidak boleh, jadi memang harus benar-benar dijaga kelestariannya. Jadi dalam artian dapat mendukung penerapan kegiatan rencana aksi pengembangannya. Lanjut kita yang kedua, sebagai sarana pengenalan warisan bumi ya. Jadi geopark ini mengandung sejumlah situs geologi atau geosite. Jadi di dalam geopark itu terdapat beberapa situs-situs geologi ya. Jadi biasanya nggak cuma satu ya, karena dia berupa taman ya. Jadi terdapat beberapa situs geologi yang diajukan atau dikenal dengan geosite ya, yang memiliki makna dari sisi ilmu pengetahuan, kelangkaan, keindahan ya, atau estetika dan pendidikan ya. Kegiatan di dalam geopark tidak terbatas pada aspek geologi saja, tapi juga aspek lain seperti arkeologi, ekologi, sejarah, dan budaya. Itu ya. Kita lanjut. Lalu yang ketiga, sebagai kawasan lindung warisan bumi. Jadi situs geologi penyusun geopark adalah bagian dari warisan bumi ya, atau geoheritage yang kita kenal. Berdasarkan arti, fungsi, dan peluang pemanfaatannya, keberadaan dan kelestarian situs-situs itu perlu dijaga dan dilindungi. Itu ya. Lalu yang keempat, sebagai tempat pengembangan geowisata. Jadi objek warisan bumi di dalam geopark berpeluang menciptakan nilai ekonomi ya. Lalu pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan pariwisata berbasis alam atau geologi ya, atau geowisata kita kenalnya, merupakan salah satu pilihan penyelenggaraan kegiatan pariwisata geopark secara berkelanjutan, dimaknai sebagai kegiatan dan upaya penyeimbangan antara pembangunan ekonomi dengan usaha konservasi ya. Jadi sebagai tempat pengembangan wisata pengertiannya. Yang selanjutnya yang kelima, sebagai sarana kerjasama yang efektif dan efisien ya dengan masyarakat lokal. Jadi pengembangan geopark di suatu daerah akan berdampak langsung kepada manusia yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan ya. Konsep geopark ini memperbolehkan masyarakat untuk tetap tinggal di dalam kawasan ya, dengan cara tetap menjaga kelestarian dari situs-situs geologi yang ada di kawasan geopark tersebut ya, yaitu dalam rangka menghubungkan kembali nilai-nilai warisan bumi kepada mereka. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif di dalam revitalisasi kawasan secara keseluruhan. Lalu yang keenam, sebagai tempat implementasi aneka ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di dalam kegiatan melindungi objek-objek warisan alam dari kerusakan atau penurunan mutu lingkungan ya, kawasan geopark menjadi tempat uji coba metode perlindungan yang diberlakukan ya. Selain itu, kawasan geopark juga terbuka sepenuhnya untuk berbagai kegiatan kajian, dari penelitian, aneka ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Nah, inilah yang sedang uh, di uh, dikembangkan ya, atau uh, diprioritaskan oleh Universitas Jambi ya. Jadi kita Universitas Jambi fokus untuk melakukan kegiatan kuliah lapangan di Geopark Merangin, lalu penelitian dosen dan mahasiswa, dan juga pengembangan eh, Geopark Merangin menjadi geopark yang resmi yang ada di Indonesia, sehingga bisa diajukan untuk menjadi Global Geopark, UNESCO Global Geopark. Itu ya. Oke, ini waktunya udah habis, kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya.